Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang arif lagi bijaksana dan rekan-rekan berpikir kami. Selamat datang di debat kali ini yang akan membahas mosi tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Sebelum kita melangkah ke ranah perdebatan, izinkan kami untuk terlebih dahulu mendudukkan latar belakang mosi perdebatan ini, yang mana penerbitan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 menuai banyak kritik dari beberapa tingkatan masyarakat dan lembaga politik lainnya. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab berdirinya mosi perdebatan ini guna menyampaikan argumentasi dari pandangan pro dan kontra terkait Perpu Cipta Kerja. Kemudian kami akan memperkenalkan 3 pembicara kita, yang mana Saudara Insanul Kamil yang mewakili sudut pandang pro dan Saudari Putri Wulandari yang mewakili sudut pandang kontra, serta saya sendiri yang akan memberikan pandangan terkait konklusi pada perdebatan kali ini. Pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada pembicara pro untuk memulai sesi debat, kemudian dilanjutkan oleh pembicara kontra. Masing-masing pembicara memiliki waktu 5 menit untuk menyampaikan argumentasi. Jangan takut untuk berdebat, karena dengan debat adalah cara terbaik untuk mencari kebenaran. Dewan juri yang terhormat lagi arif bijaksana dan rekan debat yang berpikir kritis, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Perpu Cipta Kerja dari sudut pandang pihak pro itu sendiri. Pertama-tama, mari kita dudukkan apa tujuan dari Perpu Cipta Kerja itu sendiri. Tujuan dari Perpu Cipta Kerja ini adalah mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dengan masuknya investasi asing di Indonesia, mampu meningkatkan segala sektor bisnis di Indonesia, sehingga akan berdampak luas pada penerimaan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Saya percaya bahwa dengan memberikan kemudahan dalam proses investasi, kita akan mampu menarik lebih banyak investor asing untuk melakukan bisnis di Indonesia. Hal ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia secara signifikan tinggi. Selain itu, Perpu Cipta Kerja juga mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja di sektor pertanian dan sektor nelayan. Pada data BPS, tingkat mayoritas pekerjaan di Indonesia itu adalah bertani dan nelayan. Dengan diberikannya perlindungan hukum bagi 2 sektor tersebut, akan mampu meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas di pekerjaan itu menjadi lebih tinggi. Dewan juri yang terhormat lagi arif dan bijaksana, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Perpu Cipta Kerja, menyatakan bahwa salah satu tujuan positif atau impact positif pada pasal ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Sesuai dengan data BPS tahun 2020, Indonesia ternyata mengalami deflasi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,27%. Sehingga dengan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, memperbaiki iklim investasi di Indonesia, dan mempermudah proses bisnis. Dengan demikian, Perpu Cipta Kerja akan mampu membuka peluang investasi baru dengan meningkatkan perizinan di Indonesia terkait dengan investasi. Yang dulunya di Indonesia perizinan investasi sangat-sangat sulit untuk diurus, tapi sekarang diterbitkannya Perpu Cipta Kerja akan mempermudah proses investasi bisnis di Indonesia. Dewan juri yang terhormat lagi arif bijaksana dan rekan berpikir kritis, pada kesempatan kali ini, Pasal 19 Perpu Cipta Kerja juga membawa impact positif, yaitu menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan bagi para investor untuk melakukan investasi asing di Indonesia. Hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan akses ke teknologi dan pengetahuan baru di dunia bisnis Indonesia. Dewan juri yang terhormat lagi arif bijaksana, sesuai dengan pasal Perpu Cipta Kerja Pasal 66 sudah jelas juga dapat membawa impact positif dengan menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan perlindungan akses yang sebaik-baiknya kepada seluruh buruh. Yang pertama, memberikan jaminan hak-hak pekerja, kemudian memberikan upah yang layak, jaminan sosial, hak cuti, hingga memberikan hak atas pelatihan soft skill maupun hard skill. Dan yang ketiga, pemerintah juga mengatur perlindungan tenaga kerja imigran di Indonesia sehingga dapat menjamin pekerja yang ada di luar negeri
akan meningkatkan produktivitas itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat lagi Arif Bijaksana terkait dengan Perpu Cipta Kerja pasal 49 sangat-sangat memberikan dampak positif dan impact positif itu sendiri dengan menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan bagi para perusahaan untuk melakukan inovasi dan penggunaan teknologi. Dengan demikian, Perpu Cipta Kerja akan mampu mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dan efisiensi dalam penggunaan teknologi, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan itu sendiri. Dari empat pasal tadi yang sudah saya jabarkan, Indonesia akan mampu menuju arah yang lebih baik dengan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja ini. Saya Muhammad Insanul Kamil selaku pihak pro pada kesempatan kali ini berdiri pada posisi pro, tegas, lugas dan mantap, berdiri selaku tim pro dengan menyatakan bahwa Perpu Cipta Kerja adalah langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerja baru di Indonesia. Dan saya yakin bahwa Perpu Cipta Kerja ini akan membawa impact atau positif bagi seluruh rakyat Indonesia dengan meningkatkan segala sektor investasi yang ada di Indonesia. Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Saya akan mengemukakan pendapat dari sudut pandang kontra terkait mosi perdebatan kali ini, yaitu pro dan kontra Perpu Cipta Kerja. Perlu kami sampaikan bahwa kami menolak dengan tegas terkait adanya Perpu Cipta Kerja karena alasan-alasan berikut. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan kritis yang bijaksana. Pertama-tama, Perpu Cipta Kerja menghapus perlindungan bagi para pekerja. Selain itu, Perpu ini juga mempermudah proses PHK atau pemutusan hubungan kerja dan pemangkasan upah. Hal ini berpotensi merugikan para pekerja dan buruh, terutama mereka yang berada dalam posisi yang lebih rentan, sebagaimana pasal 77 dan pasal 81 Perpu Cipta Kerja yang mengatur tentang fleksibilitas kerja yang memungkinkan pengusaha untuk mempekerjakan pekerja dengan cara yang lebih fleksibel. Perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, dalam Perpu Cipta Kerja juga memperbolehkan adanya outsourcing dan kontrak kerja berjangka panjang tanpa memberikan perlindungan yang cukup bagi para pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pekerja menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan dari pihak perusahaan. Berdasar kepada fakta dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia yang menerapkan outsourcing, di mana pekerja memiliki masa kerja yang kurang jelas serta gaji yang kurang layak. Hal tersebut dapat menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja, penurunan kualitas pekerjaan, penurunan hak-hak pekerja seperti tunjangan, jaminan sosial, dan jaminan kesehatan. Selain itu, pekerja yang dipekerjakan dengan cara yang lebih fleksibel cenderung tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Penggunaan outsourcing kembali dihidupkan sejak disahkannya Perpu Cipta Kerja. Padahal sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 64, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan kritis yang amat sangat bijaksana, alasan yang kedua yaitu Perpu Cipta Kerja mengabaikan hak-hak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Karena Perpu Cipta Kerja tidak memiliki pasal yang khusus untuk mengatur perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Sedangkan dalam praktiknya, Perpu Cipta Kerja dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat adat karena adanya deregulasi dan liberalisasi ekonomi. Selain itu, Perpu Cipta Kerja juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antara kota dan pedesaan. Yang ketiga, Perpu Cipta Kerja tidak melindungi kepentingan nasional karena Perpu Cipta Kerja tidak memiliki pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan kepentingan nasional Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dari hal tersebut dapat kita lihat jika Perpu Cipta Kerja dapat membuka celah bagi penjajahan ekonomi asing di Indonesia dan merugikan sektor ekonomi nasional. Selain itu, Perpu Cipta Kerja juga dapat memperburuk ketergantungan Indonesia pada impor dan mengurangi kesempatan Indonesia untuk memperbaiki neraca perdagangan. Selain itu, Perpu ini juga mengurangi tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja, termasuk kewajiban perusahaan dalam membayar iuran BPJS, Ketenagakerjaan, dan Kesehatan. Hal ini dapat mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial para pekerja di masa depan. Dan alasan yang terakhir yang membuat kami tetap berpegang teguh pada standing position kontra, yaitu Perpu Cipta Kerja ini juga mengabaikan konsultasi dan partisipasi dari serikat pekerja dalam pengambilan keputusan terkait
kebijakan tenaga kerja. Hal ini menimbulkan keraguan akan keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesimpulannya, Perpu Cipta Kerja ini memperbolehkan adanya kebijakan yang dapat merugikan pekerja dan buruh, mengabaikan hak-hak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, adanya deregulasi dan liberalisasi ekonomi, tidak melindungi kepentingan nasional, membuka celah bagi penjajahan ekonomi asing, memperburuk ketergantungan Indonesia terhadap impor, serta merugikan sektor ekonomi nasional. Kami menganggap keputusan Perpu Cipta Kerja sebagai bentuk kudeta konstitusi dan gejala otoritarianisme dari pemerintah dan menjadi wadah kediktatoratan pemerintah legislasi. Oleh karena itu, kami sebagai pihak kontra tetap berada pada standing position kontra dan berpendapat bahwa Perpu Cipta Kerja perlu dikaji ulang dan direformasi untuk memperhatikan kebijakan yang telah disahkan yang dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Berbicara politik sebagai debat kebijakan bukan kasak-kusuk elit berebut kekuasaan. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang kami banggakan dan rekan-rekan berpikir kami yang amat sangat kritis pada debat kali ini. Terima kasih kepada kedua pihak pro dan kontra yang telah menyampaikan pandangan mereka terkait mosi perdebatan dengan landasan argumentasi yang didukung oleh data, fakta, dan pasal yang kuat. Setelah mendengarkan pandangan dari kedua pihak, kami sebagai pihak ketiga ingin menegaskan beberapa hal terkait konklusi pada perdebatan kali ini. Pertama, Perpu Cipta Kerja memang memiliki potensi untuk meningkatkan investasi asing dan berpeluang besar dalam membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan merugikan hak buruh dan tanpa memperhatikan perlindungan lingkungan serta kebijakan nasional. Kedua, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan antara pengusaha dan buruh agar tidak terjadi ketimpangan sehingga tercipta hubungan kerja yang baik dan seimbang. Kemudian, perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekonomi. Dewan juri yang terhormat, fakta menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak buruh yang bekerja tanpa adanya kontrak kerja sehingga mendapatkan upah yang sangat minimum serta tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, dalam praktiknya outsourcing dan fleksibilitas kerja dapat berdampak pada penurunan hak buruh seperti tunjangan dan jaminan sosial. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, namun eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat adat. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi. Terkait dengan kepentingan nasional, Indonesia harus mampu menjaga kemandirian ekonominya, mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor, dan memperkuat sektor ekonomi nasional. Upaya tersebut harus juga didukung oleh regulasi dan kontrol pemerintah yang kuat dalam mencegah penjajahan ekonomi asing. Pada kesimpulannya, kebijakan ekonomi harus memperhatikan kepentingan semua pihak, tidak hanya pihak pengusaha namun juga buruh, lingkungan, dan kepentingan nasional. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang diambil dapat berdampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak mengesampingkan pihak manapun serta tidak meninggalkan siapapun di belakang. Melanjutkan ranah argumentasi kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pandangan dari semua pihak dan menempatkan kepentingan nasional serta kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Kami memandang penerbitan Perpu Cipta Kerja bukanlah hal yang mendesak untuk saat ini. Namun kami berharap kondisi kesejahteraan masyarakat lebih baik dengan kehadiran Perpu Cipta Kerja ini. Harapan tersebut menjadi substansi yang mendesak sekaligus substansi utama sekaligus ujian bagi pemerintah. Mungkin cukup sekian argumentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Setelah mendengarkan argumentasi dari ketiga pembicara, dengan ini kami mengingatkan bahwa penting untuk mempertimbangkan semua sudut pandang dan fakta sebelum membuat keputusan. Kami juga mengajak semua rekan-rekan untuk selalu mencari informasi yang akurat dan terpercaya sebelum membentuk opini. Terima kasih telah mengikuti debat ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan wawasan yang bermanfaat serta menambah cakrawala berpikir kita semua. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.